Halo halo Taurus. Sekarang kita general reading untuk kabar baik di bulan April. Sun, Moon, and Rising in Taurus. Seperti biasa ini general dan sifatnya hiburan ya, untuk memotivasi. Jadi jangan disalahartikan, jangan disangkut pautkan. Pokoknya tidak ada tujuan lain ya, selain untuk menghibur dan memotivasi teman-teman yang menonton. Oke, kabar baik untuk Taurus. Wow, ada Nine of Pentacles. Wah, sugih iki. Ini energi berkecukupan, terus ya kemandirian juga gitu ya. Ada Seven of Swords. Oke. Ya, Taurus di bulan April kayaknya perlu berhati-hati ya. Dan ada Three of Wands. Dalam mengeluarkan uang, energi ya, waktu ya. Jadi jangan membuang waktu. Kemudian ya kalau misalnya ini contoh aja ya. Kamu kan memang berkecukupan, atau kayak misalnya baru dapat bonus, THR, terus ada yang ngajak usaha atau mau pinjem uang kayak gitu. Nah, kamu harus bijak ya, karena ya bukannya nggak boleh. Kalau misalnya niatnya baik ya, misalnya ingin usaha, ya itu kan bagus. Tapi di sini mungkin kamu harus berhati-hati ya dalam mengeluarkan modal. Kemudian kalau misalnya ada yang mau berutang, nah dilihat dulu apakah orangnya itu bisa dipercaya, atau misalnya kamu itu ya memberikan sebesar yang kamu ikhlas. Jadi misalnya dia pinjem 50.000 gitu ya, tapi ya karena kamu nggak enak atau kasihan gitu ya, ya daripada jadi masalah, kamu kasih aja 25.000. Dan 25.000 itu anggap aja kamu kalau dikembaliin syukur, kalau enggak ya berderma gitu ya. Artinya tuh membantu. Nah, Seven of Swords ini ya memang ini salah satu kartu dengan energi negatif ya. Cuma karena ada dua kartu di sini yang positif, ya mungkin artinya adalah kamu perlu berhati-hati aja. Berhati-hati bukan hanya ke orang lain ya, tapi diri sendiri juga harus berhati-hati. Nah, di sini ada Queen of Cups. Ya, aku merasakan di sini ada energi, misalnya orang lain ya. Orang itu kelihatannya sangat mengenaskan, sangat bikin kamu kasihan ya. Apakah yang tadi mau pinjem uang, atau memang kayak di hubungan percintaan gitu ya. Kayaknya kamu tuh kasihan. Nah, sebaiknya sih bijak ya. Kamu tidak perlu menjalin hubungan dengan landasan atau atas dasar kasihan. Ya, kalau misalnya dia bermasalah gitu ya, oh kalau misalnya putus, pokoknya aku bakalan begini begitu. Mungkin kamu ya tidak langsung memutuskan secara ekstrim, cuma kamu bagaimana caranya gitu ya, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, tapi juga kamu berusaha untuk mencari jalan keluar. Jadi di sini juga ya, kalau soal keuangan, kerjaan, ini menyangkut masa depan ya. Jadi jangan sampai kamu salah menanamkan modal, mengeluarkan biaya yang itu ternyata hanya saat, atau mungkin ya hilang begitu aja karena ketipu atau karena salah perhitungan. Jadi kalau kamu ingin mengeluarkan segala sesuatunya itu perlu dengan perhitungan. Dan kabar baiknya ya, kamu akan bisa. Nah, kuncinya adalah kamu harus menggunakan sisi sensitif kamu. Jadi kalau misalnya ada intuisi, ada feeling gak enak, itu jangan diabaikan. Nah, tadi aku udah bilang kayak ada orang yang mau minjem uang. Mungkin secara nyatanya dia itu memang kesusahan ya. Tapi kalau feeling kamu bilang, kayaknya sih dia itu sebenarnya
nggak perlu-perlu banget atau udah keseringan minjem uang, kamu juga ya harus ini ya, harus punya pendirian. Jangan, aduh gimana ya, nggak enak, aduh kasihan, kayak gitu. Dan mungkin kamu merasa, aku sih punya uangnya gitu. Bukan berarti kamu nggak ngasih, tapi tetap dengan perhitungan. Karena ada energi si Seven of Swords ini ya, kayak kamu tuh nanti akan, ya tahu gitu ya. Atau aduh salah deh, kayak gitu. Dan bisa jadi nantinya itu dampak negatifnya ke kamu lagi. Misalnya kamu minjemin uang ke seseorang ya, ternyata dia pakai untuk hal-hal negatif. Dan akhirnya ketahuan, kamu juga disalahkan ya, kamu jadi kena imbasnya. Oke, so ya kabar baiknya sih, selama kamu bisa menjaga segala sesuatunya, terutama yaitu berhati-hati ya, maka kamu itu seperti menjaga masa depan kamu. Ya, jadi misalnya kalau kamu punya uang sendiri pun, kamu tidak berfoya-foya karena kamu tahu ya, hidup itu tidak sehari. Oke, sekarang kita lihat ada advice atau clue tambahan. Di sini juga ya, kayaknya kamu juga perlu bersikap cerdik dalam mencari nafkah ya, bekerja. Jadi jangan terlalu polos ya. Kamu juga harus mengikuti ritme dari di dunia kerja tuh kayak gimana gitu ya. Walaupun kamu tuh sebenarnya orangnya nggak mau pusing, nggak mau ribet, nggak mau ikut-ikutan ini itu gitu ya. Misalnya ada yang kubu ini, kubu itu. Tapi di sini sih kelihatannya kamu tuh perlu main cantik ya. Memang kamu netral, tapi jangan memperlihatkan kamu netral. Kamu tuh ya di saat memang kondisinya kamu harus mengikuti gitu ya, yang ini ya kamu tunjukkan kamu menghargai gitu. Jangan diem aja atau jangan menolak, karena ya ada orang-orang ya, atau bisa dibilang oknum itu yang berniat tidak baik, bahkan kayak nantinya akan bisa merusak karir kamu. Dan kalau di percintaan juga sama ya, apalagi buat yang baru menjalin hubungan. Jadi jangan segala sesuatunya dikasihin, jangan segala sesuatunya dipercayakan ya. Tapi kalau yang sudah berhubungan lama ya, atau berumah tangga, di sini kamu tuh perlu terbuka ya, mengenai keuangan tuh terbuka. Artinya bukan kayak kamu membuat pasangan kamu itu, wah ternyata dia punya uangnya banyak kok, selama ini dia ngasih biayanya kok ya untuk belanja cuma segini. Bukan, cuma maksudnya terbuka itu, ini uang mau dipakai apa. Terus misalnya ada yang ingin ditabung atau apa tuh terbuka kayak gitu. Pokoknya segala sesuatunya harus disangkut pautkan dengan masa depan. Jangan disangkut pautkan ke hal-hal lain ya. Apalagi yang isu-isu di luar sana gitu ya. Pokoknya kalau di pekerjaan, di percintaan, itu disangkut pautkan untuk masa depan, karir, ataupun hubungan. Udah itu aja. Oke, kita lihat ada advice atau clue tambahan. Ya overall sih sebenarnya baik-baik aja sih ya. Nah, open to infinite possibility. Yang tadi aku bilang kamu harus main cantik, harus bisa cerdik gitu ya. Be here now. Nah, ini dengan masa depan artinya tuh yang dilakukan sekarang ya kamu harus lakukan dengan sadar. Jangan hanya ikut-ikutan. Karena apa yang terjadi sekarang itu akan efeknya sampai jangka panjang gitu ya. Jadi jangan apa ya kalau kayak gitu, berpikir pendek. Jadi harus berpikir panjang. Tapi jangan juga terlalu kejauhan mikirnya gitu ya. Jadi akhirnya tuh ketakutan. Aduh, aku pengen usaha, aku pengen ini, pengen itu. Wah, ntar gimana? Jangan juga kayak gitu. Jadi harus cerdik ya.
Misalnya kamu ingin mengeluarkan uang. Nah, bukan yang nggak boleh. Keluarkan uang seperlunya, secukupnya, dan sisihkan untuk tabungan, kayak gitu. Overall sih kabar baiknya kamu dalam kondisi yang cukup aman, cukup baik. Cuma ya itu, dimana-mana kan hidup tuh nggak ada yang selamanya mulus ya. Ada si ini nih, si Fox ini nih. Ini bisa orang lain, bisa juga memang kamu yang diminta cerdik seperti si Fox ini. Oke, tadi ada anak-anak yang cerit-cerit, jadi aku ulang ya. Satu oracle advice lagi. Oke. Clear out the clutter. Iya. Ini juga bagus ya. April itu saat yang tepat untuk beres-beres, untuk memanage lagi gitu ya, menyusun lagi, mengelola keuangan dengan baik. Kemudian ya, mungkin ada hal-hal yang selama ini kamu tuh luput gitu ya, kamu tuh nggak ngeh. Nah, itu akan ketemu ketika kamu beres-beres. Dalam hal apapun ya, kamu membereskan apapun, maka hal-hal yang tersembunyi itu akan kelihatan. Jadi sebaiknya bulan April memang kamu beres-beres ya. Beres-beres apapun ya, beres-beres di dunia nyata maupun di pikiran dan hati. Oke, so demikian dulu reading untuk Taurus. Semoga membantu. See you and take care.